Bab 331, Kemajuan ke tingkat 4. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Wei Desin tahu bahwa dia hamil dari reaksi tubuhnya sendiri baru-baru ini. Kehidupan baru di rahimnya memberinya harapan besar. Ini adalah rahasia terbesarnya dan dia tidak pernah menyangka bahwa hanya beberapa hari kemudian, orang luar akan mengungkapkannya secara langsung. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Bagaimana mungkin dia tidak panik? Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Wei Desin lah yang membantu Sang Pulau menang melawan Sang Qiuniu dan menjadi kandidat paling populer untuk posisi pemimpin klan muda pada suatu waktu. Namun, dalam pertempuran besar antara yang benar dan yang jahat, Wei Desin dan Wei Senjing diam-diam saling menghubungi, dan membantu klan Wu untuk bersekongkol melawan klan Sang, membasmi klan Wei dalam satu gerakan dan membalas dendam atas pembunuhan suaminya. Setelah ini terungkap, Wei Desin menjadi terkenal karena menjadi orang pertama yang membuat Sang Yan Fei menderita kerugian. Sang Pulau dengan demikian terlibat dan diusir dari klan, mengalami akhir yang menyedihkan. Orang bisa mengatakan bahwa keberhasilan dan kekalahannya adalah karena Wei Desin. Bakat Wei Desin sangat luar biasa dan kini telah jatuh ke tangan Fang Yuan. Mengendalikannya dan membuatnya bekerja untuk Sang Xin Qi bukanlah hal yang sulit bagi Fang Yuan. Wei Desin, kamu tidak perlu takut. Selama kamu melakukan yang terbaik untuk membantu Sang Xin Qi, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku bahkan mungkin akan membantumu membesarkan anak dalam kandunganmu dengan baik. Selain itu, aku menyarankanmu untuk tidak mencari adikmu Wei Senjing untuk beberapa waktu. Dia telah direkrut oleh klan Wu sekarang dan sedang diawasi sepanjang waktu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dipersilakan untuk mencari tahu sendiri. Fang Yuan membelai jari-jarinya, dia duduk di kursi batu dengan punggung tegak, dan nadanya memberi kesan bahwa semuanya ada di telapak tangannya. Wei Desin sepenuhnya dikuasai oleh sikapnya. Ekspresi wajahnya saat dia berlutut di tanah, berubah. Dia membuka mulutnya beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah Fang Yuan, dahinya menyentuh tanah dan dia berbicara dengan nada hormat, aku. Namun, dia baru saja membuka mulutnya ketika dia disela oleh Fang Yuan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tidak ada gunanya. Kinerja kamu dan klanmu akan menjadi jawaban terbaik. Kamu bisa pergi sekarang. Fang Yuan melambaikan tangannya, Wei Desin hanya bisa pergi. Fang Yuan duduk di dalam paviliun tanpa bangun untuk beberapa saat. Dia memperhatikan sosok Wei Desin saat dia perlahan menghilang di antara deretan pepohonan hijau. Dia tahu bahwa setelah pembicaraan ini, dia akan membantu Sang Xin Qi dengan seluruh kekuatannya. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, Sang Pulau juga memanfaatkan anak dalam kandungannya untuk membujuknya agar membantunya sepenuhnya. Angin dingin bertiup, Fang Yuan menatap permukaan danau. Danau yang berkilauan itu terpantul di matanya yang gelap seperti jurang. Dia terdiam. Sekarang, Sang Xin Qi memiliki orang-orang dari klan Wei untuk bertindak sebagai fondasi tengah dan bawahnya. Dengan Wei Desin, dia dapat mengatur pengawal wanita dan membentuk pasukan bersenjata yang kuat dan stabil. Ada juga 3 saudara Xiong yang akan menjadi jenderalnya. Dan dia memiliki pelayan pribadinya Xiao Dai dan Xiao Lan sebagai asisten yang dapat dipercaya. Dengan ini, kerangka umum pasukannya telah dibangun. Itu sudah cukup untuk menghadapi persaingan tuan muda ini. Tetapi jika kita dapat merekrut Zhou Quan dan menjadikannya pengurus, posisi tuan muda ini pasti akan ada di tangan Wei Desin. 3 saudara klan Xiong, Xiao Dai, Xiao Lan semuanya adalah jenderal sementara Zhou Quan akan menjadi komandan. Fang Yuan sangat yakin bahwa dengan bantuan Zhou Quan yang memiliki banyak pengalaman dan bakat luar biasa, Sang Xin Qi pasti akan memenangkan posisi tuan muda dan bahkan akan lebih stabil. Bahkan jika Sang Xin Qi tidak bekerja keras, dengan bantuan Zhou Quan, kekuatannya akan menjadi lebih kuat dan perlahan-lahan meningkat menjadi ukuran yang sangat besar. Hanya Zhou Quan yang bisa mengendalikan bawahan Sang Xin Qi ini. Saat ini, Sang Xin Qi tidak bisa membuat orang-orang berbakat ini kagum. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda, bakatnya tidak tinggi dan kultivasinya tidak cukup. Di dunia Master Gu, aturan itu kejam dan nyata, hal pertama yang dilihat adalah kekuatan. Sisanya adalah pelengkap. Namun, menaklukkan Zhou Quan tidak akan semudah itu. Apalagi sekarang rumor tentang kegagalan Sang Xin Qi dalam merekrut Zhou Quan lebih dari selusin kali telah menyebar dan diberi gambaran yang jelas.
Fang Yuan tahu seseorang diam-diam melakukan ini untuk menimbulkan masalah dan menyerang reputasi Sang Xinqi. Tetapi meskipun Fang Yuan mengetahuinya, dia tidak menghentikannya. Waktunya masih belum tepat dan dia sudah punya rencana. Beberapa hari kemudian, di malam hari, di sebuah ruangan rahasia di Taman Nanqiu. Swiss, Swiss, Swiss. Gelombang melonjak di celah itu dan ribuan kepingan salju perak putih berputar-putar. Di bawah kehendak Fang Yuan, esensi purba tingkat 3 tahap puncak bergegas ke dinding celah itu. Seperti jingkrak 10.000 binatang buas atau pergerakan galaksi, 90% lautan purba menyapu segalanya dengan kekuatan yang agung dan tak terbatas, jauh di atas bakat tingkat menengah dan bawah. Esensi purba terus-menerus membersihkan dinding celah itu. Pembersihan itu perlahan dan diam-diam menyebabkan perubahan tersembunyi di dinding celah Fang Yuan. Ketika perubahan ini terakumulasi hingga tingkat tertentu, itu akan menyebabkan transformasi kualitatif dan menyebabkan kultivasinya menembus dengan cepat ke alam lain. Alam ini adalah peringkat 4. Fang Yuan menggunakan Gu Relik untuk maju ke tahap puncak peringkat 3. Dan kemudian dengan bantuan Bai Ningbing dan Gu Kesatuan Tulang dan Daging, kultivasinya telah mengalami kemajuan pesat. Setiap hari, ia mengalami kemajuan sedemikian rupa sehingga melampaui imajinasi orang normal. Peringkat 4, aku hanya selangkah lagi. Sensasi ini menjadi semakin kuat di hati Fang Yuan. Namun, permukaan laut purba terus menyusut. Esensi purba perak salju dengan keras menyerang perbatasan alam peringkat 4, menghabiskan sejumlah besar esensi purba. 90% laut purba tidak membantu dan dinding celah sudah dibersihkan menjadi murni berkilau, tetapi tidak ada perubahan. Meskipun peringkat 4 hanya selangkah lagi, langkah ini seperti jurang dalam yang sangat sulit untuk diseberangi. Tidak seorang pun tahu berapa banyak Master Gu yang bingung di perbatasan antara peringkat 3 dan peringkat 4 dan berapa banyak ambisi besar yang tertahan. Saat Fang Yuan melihat lubang kosong itu, tepat pada saat itu, aliran air terjun emas kuning jatuh dari lubang itu. Ini datang dari dunia luar, itu adalah bala bantuan oleh Bai Ningbing melalui Gu Kesatuan Tulang dan Daging. Meskipun itu hanya esensi purba emas muda tahap awal peringkat 4, tetapi saat itu muncul, lubang Fang Yuan bergetar. Di bawah kehendak Fang Yuan, esensi purba seperti air terjun berubah menjadi gelombang pasang dan menyerbu ke arah dinding lubang, mengikuti langkah esensi purba perak salju. Semua akumulasi sebelum ini meledak pada saat ini. Retakan, mengikuti suara lembut, retakan kecil mulai muncul di dinding lubang, cahaya putih yang menyilaukan keluar dari retakan. Retakan terus membesar dan dinding kristal mulai runtuh seperti runtuhnya gunung es, potongan-potongan mulai jatuh ke dasar laut purba dan berubah menjadi ketiadaan. 2 jam penuh kemudian, di bawah dukungan esensi purba Bai Ningbing yang tak henti-hentinya, transformasi ini berakhir. Dinding kristal tidak terlihat lagi, digantikan oleh lapisan membran cahaya tipis. Namun, cahaya putih ini bahkan lebih menyilaukan dan menyinari seluruh lubang. Setetes esensi purba emas muda melayang dari dasar laut. Esensi purba emas kuning. Fang Yuan maju ke alam peringkat 4. Akhirnya aku mencapai peringkat 4. Hanya dengan 2 hingga 3 tahun di kota Klan Sang, aku membuat kemajuan yang sangat besar. Fang Yuan perlahan membuka matanya, cahaya terang dan tajam melintas di matanya dan menarik sinar petir melalui ruang rahasia yang gelap. Dia senang dengan hasil ini. Untuk dapat naik ke peringkat 4 dalam waktu singkat 2 hingga 3 tahun, dia harus terlebih dahulu mengandalkan Gu Kesatuan Tulang dan Daging, Bai Ningbing, dan kemudian lingkungan yang mendukung di kota Klan Sang. Pada saat yang sama, penghargaan juga diberikan kepada pengalamannya yang berlimpah dari kehidupan sebelumnya dan usahanya sendiri. Naik ke peringkat 4 berarti melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Di dunia fana, peringkat 1 dan 2 hanyalah level rendah. Peringkat 3 adalah level menengah, sedangkan peringkat 4 dan 5 adalah level tinggi. Para tetua dari banyak klan semuanya berada di alam peringkat 4. Jika Gunung Guyue masih ada, Fang Yuan sekarang dapat bertarung untuk posisi pemimpin klan. Baik itu di perbatasan selatan, benua tengah, atau tempat lain, kultivasi peringkat 4 sudah cukup untuk membiarkan seorang Master Gu berkeliaran di mana-mana. Master Gu dengan kultivasi peringkat 4 adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Banyak klan hanya memiliki 1 atau 2 Master Gu peringkat 4. Setelah mencapai tahap ini, Fang Yuan dapat dikatakan telah tumbuh dan melampaui sebagian besar Master Gu. Sejak kelahiran kembali, kultivasiku kini telah mencapai peringkat 4. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya,
kecepatan ini jauh lebih cepat. Dengan mengambil satu langkah terlebih dahulu dan kemudian bergerak selangkah demi selangkah, aku telah mengumpulkan kentunganku secara terus-menerus dan mencapai pencapaian hari ini. Semua ini berkat bantuan dari pengalaman kehidupanku sebelumnya. Semua berkat Spring Autumn Cicada. Fang Yuan semakin menyadari betapa hebatnya peringkat 6 Gu Spring Autumn Cicada. Berkat Spring Autumn Cicada, dia bisa memiliki kesempatan lagi. Namun, meskipun aku telah naik ke peringkat 4, kecepatan pemulihan Spring Autumn Cicada juga semakin cepat. Tekanan yang diberikannya pada celah juga menjadi lebih besar. Peringkat 4 adalah titik awal yang benar-benar baru, aku dapat menggunakan lebih banyak lagi Gu peringkat 4 dengan esensi purba emas muda. Selanjutnya, aku perlu menyempurnakan Gu penghancur muatan. Namun sebelum ini, aku masih memiliki sesuatu yang perlu kulakukan. Kota bagian dalam keempat. Ini adalah rumah besar yang dipimpin Zhou Quan. Fang Yuan berdiri di dalam halaman dengan tangan di belakangnya dan nadanya acuh tak acuh. Seketika, dia mendapat jawaban dari seorang bawahan, "Ya, Tuan Fang Zheng." Saat ini, berdiri di belakang Fang Yuan adalah Bai Ningbing, Xiao Dai, saudara Xiong beserta Wei Desin dan orang-orangnya yang telah memulihkan sebagian kekuatan mereka setelah memurnikan beberapa Gu baru-baru ini. Inilah tempatnya. Nona dan aku datang ke sini berkali-kali, tetapi kami selalu diperlakukan dingin. Xiao Dai menambahkan dengan marah dari samping. "Tuan, jika Anda ingin bertemu dengan tuanku, silakan berikan kami surat kunjungan Anda. Tuanku saat ini sedang tidur siang." Penjaga pintu berjalan mendekat dan berkata dengan arogan. Dia mengenali Xiao Dai dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang Sang Xinci. "Tidur siang, surat kunjungan. Hehehe." Fang Yuan tertawa dingin sebelum ekspresinya langsung berubah gelap, dia melambaikan tangannya, "Pergi, hancurkan pintunya." Hehehe, semua orang tercengang sejenak, saat ketiga saudara Xiong memimpin dan melangkah maju dengan langkah besar. "Kau, apa yang coba kau lakukan?" Penjaga pintu merasa sangat panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Dasar makhluk lemah berani menghalangi jalan kita, enyahlah." Xiong Huo menyeringai jahat dan menendang, membuat penjaga pintu itu terbang. Bang! Xiong Tu menggunakan kekuatannya yang kasar untuk menghancurkan pintu rumah besar itu dengan paksa. "Apa yang kau lakukan?" Beberapa pelayan berlarian karena keributan itu, tetapi dengan satu pandangan pada sekelompok Master Gu yang jahat, mereka berdiri diam ketakutan. Tabrak-tabrak-tabrak, banting-banting. Kelompok Fang Yuan menyusup ke rumah Zhou Quan dan mulai menyerang dengan keras, menghancurkan semua yang mereka lihat dan memukuli orang-orang. Xiong Feng bahkan bertindak seenaknya dengan beberapa pelayan cantik. Istana itu kacau balau. Beberapa pelayan berlarian panik dan ketakutan sementara beberapa lainnya menangis, berteriak minta tolong dan minta ampun. Bab 332, Keterkejutan Zhou Quan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. "Apa yang harus kita lakukan, Tuan?" Pelayan itu berlari ke arah Zhou Quan dengan panik, meminta instruksi. Zhou Quan terkejut saat terbangun tadi, melihat Fang Yuan membuat keributan di rumahnya, dia sangat marah. Fang Zheng ini benar-benar melanggar hukum, dia benar-benar berani menggunakan kekerasan di kota klan Sang. "Tunggu, aura ini, peringkat 4, ya ampun, berapa usianya, dia sudah naik ke peringkat 4. Zhou Quan mengamati secara diam-diam, tetapi tiba-tiba matanya terbuka lebar, karena dia benar-benar terpana. Dia pernah menjadi Master Gu peringkat 4, pemimpin sebuah klan. Tetapi dia baru mencapai alam peringkat 4 ketika dia hampir berusia 50 tahun. Usia Fang Yuan sudah diketahui di panggung pertempuran, dia baru berusia 20 tahun. Bakat yang luar biasa ini. Zhou Quan merasakan ratapan dan kecemburuan, kemarahan dan ketidakberdayaan. Fang Zheng juga naik ke peringkat 4, dia adalah Master Gu peringkat 4 sejati. Dia juga memiliki token duri ungu, dan memiliki hubungan baik dengan Sang Xin Qi dan Sang Chao Feng. Dia terlalu keras kepala, sebelumnya dia membuat masalah di pasar budak, tetapi hanya didenda 49 batu purba. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, dia kemungkinan akan mencapai peringkat 5. Menurut rumor, bahkan Sang Yan Fei sangat menghormatinya, dan sekarang seluruh klan Sang menutup mata terhadap tindakannya. Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Tapi, jika aku tidak mampu menyinggung perasaannya, tidak bisakah aku bersembunyi saja? Memikirkan hal ini, Zhou Quan menghela nafas, berkata kepada pengurus lamanya, "Cepat kemasi barang-barang kita
kita akan bersembunyi di toko. Mereka datang dengan kekuatan penuh, kita harus menghindari mereka selama periode ini. Baik, Tuan. Pengurus tua itu segera berkemas. Sesaat kemudian, gerombolan itu membalikkan rumah besar itu, tempat yang elegan dan tenang telah menjadi medan perang. Tuan, kami telah mencari, kami tidak menemukan Zhou Kuan. Xiong Tu melaporkan, dia pasti menyelinap keluar dari pintu belakang. Dia tidak mungkin pergi terlalu jauh, dia mungkin bersembunyi di toko. Tapi semua ini sesuai dengan dugaanku, aku sengaja membiarkan. Pintu belakang tetap utuh, hehe. Fang Yuan terkekeh. Zhou Kuan mengira Fang Yuan akan menghormati klan Sang dan berhenti membuat masalah. Tapi siapa Fang Yuan? Dalam hatinya, bahkan klan Sang yang super besar hanyalah batu loncatan yang sedikit lebih besar untuk ambisinya. Apakah kamu sudah menyiapkan apa yang aku perintahkan? Fang Yuan berbalik, bertanya pada Wei Desin. Wei Desin dengan cepat menjawab, sudah disiapkan. Bagus sekali. Fang Yuan melambaikan tangannya, ayo pergi. Geng itu meninggalkan istana, dan segera menyebabkan keributan. Kota klan Sang selalu sangat damai dan aman, Fang Yuan yang menerobos masuk ke rumah seseorang dan mengacaukannya telah menarik banyak perhatian. Terlebih lagi, Fang Yuan memerintahkan Wei Desin untuk menyebarkan berita tentang masalah ini, sehingga menjadi berita yang lebih sensasional di kota. Banyak pejalan kaki tertarik ke tempat kejadian. Pergi. Fang Yuan memimpin jalan, membawa para pengikutnya saat dia menjelajahi jalan-jalan, sengaja menjaga profil tinggi. Sepanjang jalan, jumlah pejalan kaki meningkat, berkerumun sampai jalan itu penuh dengan orang. Tuan, Fang Zheng ada di sini lagi. Pelayan tua itu melaporkan dengan ketakutan. Tidak perlu khawatir, toko ini dimiliki oleh klan Sang, dia tidak akan punya nyali untuk menerobos masuk ke sini. Zhou Kuan membelai jenggotnya, menenangkan pelayannya. Sebelum kata-katanya selesai, dia mendengar suara keras. Fang Yuan telah menendang pintu toko itu di depan semua orang, dan melangkah lebar ke dalam toko. Berhenti di sana, sekelompok penjaga kota klan Sang berjalan keluar dengan ekspresi muram. Fang Yuan dan gengnya sangat berisik, penjaga kota sudah diberitahu sejak lama. Ini adalah toko klan Sang, kalian tidak bisa masuk dengan paksa. Ini melanggar peraturan kota klan Sang. Teriak pemimpin penjaga itu sambil berkeringat deras. Dia sedang bertugas hari ini, jika dia tidak berbicara, kota klan Sang akan mengejar ketidakbertanggungjawabannya nanti. Namun Fang Yuan mengabaikannya sama sekali, berjalan masuk tanpa menghiraukan sepatah kata pun. Yang lainnya mengikutinya. Bai Ningbing tetap berada di luar, menatap dingin ke arah pemimpin penjaga kota, memancarkan aura pangkat 4-nya, kami akan masuk sekarang, jadi apa? Bisakah kalian menghentikan kami? Jantung pemimpin pangkat 2 ini berdebar kencang. Dia menelan ludah, saat dia menjawab dengan ekspresi pucat, bahkan jika aku tidak bisa menghentikan kalian, kami harus mencoba. Ini adalah kota klan Sang, itu adalah tanggung jawab kami. Kalian harus tahu, tindakan Tuan Fang Zheng telah melanggar peraturan kota klan Sang, bab 3 pasal 25. Kami tahu, hak yang bagus. Bai Ningbing mengangkat alisnya, saat dia melemparkan sekantong batu purba kepada pemimpin itu. Ada 500 batu purba di dalamnya, simpan kembaliannya. Kita harus terus menggeledah tempat ini nanti, ini adalah pembayaran di muka. Setelah mengatakan itu, Bai Ningbing juga memasuki toko. Pemimpin itu berdiri membeku di tempat, sambil memegang tas batu purba yang berat itu, dia benar-benar terpana oleh aura Bai Ningbing. Terlalu sombong, terlalu sombong. Orang-orang yang lewat berteriak, aku belum pernah melihat orang yang bertindak begitu melanggar hukum di kota klan Sang. Fang Zheng dan Bai Ningbing adalah Master Gu peringkat 4, mereka memiliki kemampuan. Mereka bahkan memiliki token duri ungu sebagai pendukung, siapa yang bisa meniru mereka? Petik 2. Bahkan jika aku memiliki kekuatan, aku tidak akan berani. Mereka terlalu berani melakukan hal ini di siang bolong, sungguh. Saat beberapa orang berdiskusi, lebih banyak penonton yang tercengang. Beberapa ingin masuk ke toko untuk menonton pertunjukan, tetapi mereka dihalangi di luar oleh anak buah Fang Yuan, atau diusir oleh penjaga kota. Pemimpin, apakah kita masuk? Seorang penjaga kota bertanya dengan lembut. Masuk untuk apa? Membiarkan mereka melempar batu purba ke arah kita. Pemimpin itu berteriak, tunggu Tuan tua datang dan menyelesaikan ini sendiri. Kembali ke Fang Yuan,
yang memasuki toko. Fang Zeng, apa yang coba kau lakukan? Menerobos masuk ke toko klan Sang dengan paksa, apakah kau masih ingin tinggal di kota klan Sang? Wajah Zhou Quan muram saat ia mencoba menekan dominasi Fang Yuan dengan menggunakan nama klan Sang. Fang Yuan mencibir, menatap Zhou Quan dengan jijik, orang tua, bukankah kau tidur siang di rumah? Mengapa kau bersembunyi di sini? Kita berdua orang pintar, jangan bertele-tele, aku di sini untukmu. Kau punya dua pilihan sekarang, tunduk padaku, atau mati. Pilih sekarang, hehehe, anak muda, aku sarankan kau untuk menghentikan kesombonganmu. Zhou Quan tersenyum, sifatnya yang sombong mengambil alih, menolak untuk menundukkan kepalanya, kau ingin menyakitiku, tidakkah kau lihat di mana kita sekarang? Fang Yuan tertawa keras. Kenapa kau tertawa? Wajah Zhou Quan sangat jelek saat dia bertanya. Petik 2. Kau telah hidup selama bertahun-tahun, pandangan jauh ke depanmu semakin buruk. Tidakkah kau lihat, aku berbeda dari Sang Xinqi. Lupakan saja, aku akan menunjukkan belas kasihan dan memberimu kesempatan untuk sepenuhnya memahamiku. Fang Yuan berkata, tiba-tiba berteriak dan menyerang. Zhou Quan tidak menyangka Fang Yuan begitu tidak terkendali. Setelah diserang, dia langsung terkapar di tanah dan hampir pingsan. Namun dia masih memiliki pengalaman yang kaya, dengan cepat bangkit dan melawan Fang Yuan dalam pertempuran. Bam bam bam. Suara pertempuran menyebar di luar. Kerumunan yang berdiri di luar toko bergerak. Mereka bertarung, mereka bertarung. Dia benar-benar menyerang, nyali Fang Zeng ini terbuat dari baja, dia terlalu gila. Zhou Quan sangat tidak beruntung bertemu dengannya. Semua orang menghela nafas, tidak ada yang mengira Zhou Quan akan menang. Mereka benar, pertarungan di toko itu berakhir dengan cepat, Zhou Quan sama sekali bukan tandingan Fang Yuan. Dia masih memiliki beberapa luka tersembunyi, meskipun dia adalah tahap puncak peringkat 3, melawan Fang Yuan yang sombong, tidak mungkin dia bisa menang. Toko itu hancur lebur selama pertarungan, hampir separuh tempat hancur. Setelah asap menghilang, semua orang melihat Zhou Quan tergeletak di tanah, berdarah dan mengalami patah tulang, tidak bisa bergerak. Fang Yuan berdiri di tanah, saat dia menginjak kepala Zhou Quan, memancarkan aura yang mendominasi. Tuan Fang Zeng, apa yang telah kau lakukan? Tiga tetua klan Sang berkumpul, berteriak. Di mana matamu? Tidak bisakah kau tahu dari melihat? Aku memberi orang pelajaran. Fang Yuan memutar matanya, menjawab dengan keras. Kerumunan itu tertawa. Tuan Fang Zeng, kita di sini bukan untuk bercanda. Masalah ini terlalu serius, apakah kau tahu konsekuensinya? Para tetua klan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhou Quan yang diinjak-injak oleh Fang Yuan mencibir, saat darah mengalir keluar dari mulutnya yang terbuka. Fang Zeng terlalu gegabah. Dia membuat masalah ini terlalu serius, bagaimana dia akan lolos kali ini? Meskipun Fang Zeng berbakat, dia bukanlah anggota klan Sang. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan tertawa, tentu saja aku tahu konsekuensinya. Tidak hanya itu, aku juga tahu apa konsekuensi dari membunuh seseorang. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan token duri ungu. Para tetua, jika aku membunuh di kota klan Sang, itu akan merusak kedamaian klan Sang. Menurut aturan, aku akan kehilangan token duri ungu, benarkah? Fang Yuan bertanya. Ya, seorang tetua segera menjawab. Setelah mendapat jawaban yang jelas, bibir Fang Yuan melengkung saat dia menunjukkan senyum yang tidak berperasaan. Dia mengerahkan kekuatan, dan menghancurkan token duri ungu menjadi bubuk. Tindakan ini menyebabkan kerumunan berteriak kaget, saat pupil para tetua menyusut. Fang Zeng menghancurkan token duri ungu. Itu adalah token duri ungu, dia menghancurkannya, sungguh pemborosan besar. Fang Zeng bahkan meninggalkan token duri ungu, dia jelas menginginkan nyawa Zhou Quan. Zhou Quan terlalu sombong, menolak undangan Sang Xinqi berkali-kali. Dia membuat Fang Zeng marah karena ini, sungguh sial. Melihat pecahan token duri ungu jatuh ke tanah, bahkan mengenai wajahnya sendiri, senyum Zhou Quan membeku. Ini adalah token duri ungu. Fang Zeng bahkan menghancurkan token purple tone miliknya, dia menginginkan nyawaku. Apakah apakah dia gila? Zhou Quan benar-benar ngeri dengan kegilaan, kecerobohan, dan kegilaan Fang Yuan bab 333 meninggalkan kota klan Sang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Dia mengira Fang Yuan mencoba memberinya pelajaran. Namun,
dia tidak menyangka Fang Yuan memiliki niat membunuh, bahkan dengan sukarela menyerahkan token duri ungu yang berharga itu. Hanya karena aku, kau bertindak begitu kejam, apakah itu sepadan? Merasakan tekad Fang Yuan, Zhou Kuan ingin menangis. Dia adalah orang normal, dia juga takut mati. Jika tidak, setelah klan Zhou musnah, dan dia menjadi sendirian dan terluka, dia pasti sudah mati. Namun, dia tetap hidup. Keinginan untuk hidup adalah naluri setiap makhluk hidup. Dia menolak Sang Xin Qi karena dia memandang rendah dirinya. Dia adalah pria yang sombong, pernah menjadi pemimpin klan, bagaimana mungkin dia tunduk pada gadis yang lemah dan tidak berdaya seperti dia. Namun, dia tidak menyangka masalahnya akan meningkat sejauh ini. Sekarang, dia menghadapi ancaman kematian. Kegilaan Fang Yuan adalah sesuatu yang tidak dia duga. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti akan menerima ajakannya. Tidak kusangka akan berakhir seperti ini. Zhou Kuan merasa sangat menyesal. Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Demi bertahan hidup dan harga diri, dia jelas memilih yang pertama. Jika tidak, dia tidak akan bertahan hidup seperti anjing yang dipukuli selama bertahun-tahun ini. Benar, aku mengerti. Tindakanku menolak Sang Xin Qi sangat merusak reputasinya. Fang Zheng adalah pendukung terbesarnya, jadi dia harus menyingkirkanku. Sang Yifan telah menyesatkanku. Merasakan niat membunuh Fang Yuan yang kuat, Zhou Kuan segera memikirkan alasannya. Dengan kecerdasannya, hanya dengan sedikit analisis, dia mengerti bahwa rumor sebelumnya semuanya disebabkan oleh Sang Yifan. Saat itu, dia masih gembira dan puas diri. Rumor-rumor ini adalah alasan terbaik baginya untuk menolak Sang Xin Qi. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa Sang Yifan sangat menghargainya dari rumor-rumor ini. Dalam kasus terburuk, dia bisa pergi ke Sang Yifan. Baik itu Sang Yifan atau Sang Xin Qi tidak ada bedanya baginya. Selama dia bersedia membantu, dia bisa menjadikan mereka tuan muda dengan mudah. Ini adalah kepercayaan Zhou Kuan. Tapi sekarang dia sangat menyesal. Karena rumor ini, Fang Yuan ingin membunuhnya. Sudah terlambat untuk pergi ke Sang Yifan. Fang Yuan adalah seorang maniak, dia tidak mengikuti aturan. Zhou Kuan benar-benar kacau kali ini. Zhou Kuan tergeletak di tanah, tulang-tulangnya sakit karena pertempuran, karena dia dilumpuhkan oleh kaki Fang Yuan di wajahnya. Dia ingin membuka mulutnya dan memohon belas kasihan. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Ada begitu banyak orang yang menonton, jika aku mengemis di depan umum, reputasiku akan ternoda. Tapi jika aku tidak melakukannya, hidupku akan hilang. Karakter menentukan nasib. Pada saat yang genting, kesombongan Zhou Kuan masih memengaruhinya. Pepatah mengatakan, orang bijak tunduk pada keadaan. Zhou Kuan, karena kamu tidak dapat memahami keadaanmu, kamu bukanlah orang bijak. Aku membuang token duri ungu untuk membunuhmu, merasa terhormat. Sekarang matilah. Fang Yuan mencibir sambil mengerahkan tenaga pada kakinya. Zhou Kuan merasakan tekanan yang kuat padanya, dia akhirnya mengabaikan semua keraguan dan memohon. Tetapi karena Fang Yuan menggunakan begitu banyak tenaga, pipinya terjepit, dia ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Zhou Kuan panik. Tunggu, aku tidak ingin mati, aku ingin memohon, aku ingin menyerah, biarkan aku berbicara. Dia berteriak dalam hatinya, pada saat yang sama, dia melambaikan anggota tubuhnya dengan panik. Dia meraih kaki Fang Yuan, tetapi tubuh Fang Yuan sekuat baja, bahkan tidak bergerak sedikitpun. Aku sudah mati, tepat saat Zhou Kuan putus asa, dia mendengar suara yang dikenalnya. Saudara Heitu, kasihanilah dia. Sang Xin Qi bergegas ke tempat kejadian. Xin Qi, tampaknya kau akhirnya mengetahuinya. Aku tahu kau menghargai bakat, tetapi kau tidak perlu mengemis demi dia. Orang seperti itu pantas mati. Fang Yuan menjawab dengan dingin, tetapi berhenti mengerahkan tenaga pada kakinya. Tidak, saudara Heitu, aku harus bicara. Sang Xin Qi sangat bertekad. Dia melanjutkan, kau tidak menghabiskan banyak waktu dengan Tuan Zhou Kuan, aku lebih mengenalnya. Tuan Zhou selalu bersikeras membangun kembali klan Zhou. Dia memikul beban berat di pundaknya, dia adalah orang dengan aspirasi mulia di hatinya. Dia pernah mengatakan kepadaku dengan sangat sedih bahwa dia tidak bisa melupakan mantan anggota klannya. Sebelum istrinya meninggal, dia menyuruhnya untuk membangun kembali rumah mereka. Tahun-tahun ini, dia memikul beban berat dan telah bekerja keras untuk itu. Dia punya keluhannya sendiri.
Petik 2. Begitukah? Fang Yuan mengurangi tenaga yang dia kerahkan pada kakinya, ekspresinya berubah. Mengapa aku tidak ingat pernah mengatakan itu padamu? Zhou Kuan merasa aneh, ketika istrinya meninggal, dia bahkan tidak berada di tempat kejadian. Namun, dia langsung mengerti, ini adalah tindakan yang dilakukan Sang Xin-Chi terhadap Fang Yuan. Sebenarnya, Fang Yuan dan Sang Xin-Chi masih berusaha merekrutnya. Mereka menggunakan klan Sang sebagai panggung dan melakukan pertunjukan yang bagus. Kata-katanya sebelumnya adalah tiketnya untuk keluar dari kekacauan ini. Itu tidak hanya menggambarkan kebaikan dan cinta Sang Xin-Chi terhadap orang-orang berbakat, tetapi juga memberinya jalan keluar dari kesulitan ini. Sungguh rencana yang hebat memang. Aku adalah pemimpin klan Zhou, tetapi hari ini aku kalah dari anak-anak muda ini. Sungguh, generasi baru menggantikan yang lama. Zhou Kuan menggertakkan giginya, mendesah tak berdaya. Dia merasakan kemarahan, kebencian, tetapi juga kesedihan dan ketidakberdayaan. Jadi begitulah, kalau dipikir-pikir Tuan Zhou adalah orang yang punya banyak cita-cita. Tapi kamu terlalu bodoh, membantu Xin-Chi tidak akan berbenturan dengan cita-citamu untuk membangun kembali rumahmu. Kamu tidak takut mati karena cita-citamu, aku terkesan denganmu. Tapi tahukah kamu, mati itu mudah, tapi menanggung rasa malu dan tetap hidup demi cita-citamu, terus maju dengan tekanan yang ada padamu, itulah keberanian sejati. Fang Yuan berkata dengan keras. Zhou Kuan mendengar ini, dan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Fang Yuan kepadanya. Ini kemungkinan besar juga yang terakhir. Jika dia tidak menerimanya, hidupnya akan berakhir, tidak ada lagi kesempatan yang tersisa baginya. Berpikir demikian, lelaki tua ini berkata, generasi baru melahirkan para jenius baru. Setelah mendengarkan apa yang kalian berdua katakan, aku sangat tercerahkan. Fang Yuan mengendurkan kakinya. Sang Xin-Chi sangat gembira, membantu Zhou Kuan berdiri. Zhou Kuan menahan rasa sakit di tubuhnya, perlahan bangkit, lalu memberi hormat kepada Sang Xin-Chi. Zhou Kuan memberi salam kepada Nona Xin-Chi. Apa katamu? Zhou Kuan mengakui gadis itu sebagai tuannya. Di ruang belajar, Sang Yifan mendengar ini dan membeku karena terkejut. Itu tidak mungkin. Aku tahu kepribadian Zhou Kuan, bahkan saat Sang Yazi yang bertanggung jawab dan mengendalikan semua toko, dia tidak bisa merekrutnya. Kemampuan apa yang dimiliki Sang Xin-Chi ini, untuk berhasil mendapatkan kesetiaannya? Sang Yifan bereaksi dan berteriak dengan heran. Ini benar-benar terjadi. Zhang Tua mendesah, Sang Xin-Chi masih muda, dia secara alami tidak memiliki kemampuan. Tetapi dia memiliki Fang Zheng dan Bai Ningbing bersamanya. Sejujurnya, aku meremehkan Fang Zheng, untuk berpikir bahwa dia begitu licik di balik kedok yang lugas itu. Dia sengaja membuat masalah itu mustahil untuk diselesaikan, dan memaksa Zhou Kuan untuk tunduk padanya. Jika Zhou Kuan tidak menyerah, Fang Zheng pasti sudah membunuhnya di tempat. Saat ini, seluruh distrik pertokoan sedang membicarakan masalah ini. Ada rumor di mana-mana, yang mengatakan bahwa Zhou Kuan telah hidup sambil menanggung penghinaan dan rasa malu, untuk membangun kembali klannya. Setelah mendapat pencerahan dari Fang Zheng, dia memutuskan untuk bergabung dengan Sang Xin-Chi yang mencintai bakat. Reputasi Sang Xin-Chi telah melonjak ke puncak sekarang. Sang Yifan mendengar itu dan mengamuk, itu berarti semua usaha yang kita sia-siakan sebelumnya, menyebarkan rumor, malah membantu mereka. Pembohong, mereka semua pembohong. Semua rumor ini pasti disebarkan oleh mereka, bagaimana mungkin ada cerita yang menyentuh seperti itu, Tuan Muda Yifan, tenanglah, persaingan belum berakhir, meskipun Sang Xin-Chi memiliki beberapa orang sekarang, mereka mungkin tidak benar-benar setia padanya. Sekarang, kita masih memiliki bantuan Nyonya, masih ada peluang besar untuk menang. Zhang Tua menganalisis dengan tenang. Seperti yang dinasihatinya, emosi Sang Yifan kembali normal. Dia menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Kau benar, membangun pasukan membutuhkan banyak waktu. Semua orang yang direkrutnya diancam atau dipaksa, bagaimana dia bisa mendapatkan kesetiaan mereka? Hehehe, selanjutnya, aku akan menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan kemudian memburu mereka dengan uang, aku yakin itu akan berhasil. Dengan Sang Xin-Chi yang bertanggung jawab, Fang dan Bai sebagai penjaga, Zhou Kuan sebagai asisten,
dan kerjasama Wei Desin dan saudara-saudara klan Xiong, bisnis intelijen di panggung pertempuran akhirnya terbentuk. Seperti yang diprediksi Sang Xinchi, begitu bisnis dimulai, itu menyebabkan banyak keributan dan reaksi. Hari pertama mereka memulai, mereka mendapatkan kembali modal yang mereka investasikan. Pada hari kedua, bisnis masih berkembang pesat. Pada hari ketiga, bisnis masih bergairah. Setelah 7 hari, 300.000 batu purba Sang Xinchi bertambah menjadi 440.000. Rencana Sang Yifan tidak membuat kemajuan apapun. Pasukan Sang Xinchi sangat bersatu, dan semua orang tidak bisa digoyahkan. Persatuan seperti itu membuat tuan muda lainnya merasa terkejut. Sang Yifan panik, karena dia tahu, jika Sang Xinchi terus berkembang seperti ini, dengan reputasinya saat ini, dia pasti akan menjadi pemenang terakhir. Karena itu, dia mulai menggunakan pengaruh ibunya untuk memengaruhi para petinggi klan Sang. Bisnis intelijen Sang Xinchi melibatkan panggung pertempuran, itu adalah topik yang sensitif. Para petinggi klan Sang mengadakan pertemuan dan hendak menghentikan bisnis Sang Xinchi agar tidak beroperasi, ketika Sang Yanfei berdiri, dan menyingkirkan semua keberatan, sepenuhnya mendukung putrinya. Sikap Sang Yanfei merupakan pukulan terakhir bagi Sang Yifan. Beberapa bulan kemudian, Sang Yifan dan pasukan ibunya kalah telak dari Sang Xinchi. Sang Xinchi menjadi salah satu dari 10 tuan muda yang menggantikan Sang Yazi. Namun, rasa sakit karena perpisahan mengalahkan kegembiraannya atas keberhasilan. Saudara Heitu, apakah Anda terburu-buru? Sang Xinchi berjalan keluar kota, mengucapkan selamat tinggal. Kamu sudah menjadi tuan muda, dengan bakatmu, kamu pasti akan tumbuh dengan baik di sini. Xinchi, tidak ada perjamuan yang tidak pernah berakhir, kita akan bertemu lagi di masa depan, jangan bersedih. Fang Yuan menghibur, tetapi kemudian mengubah topik pembicaraan, sebelum aku pergi, aku punya sesuatu untuk mengingatkanmu. Selalu pertahankan pandangan yang luas dan lihat ke depan, di atas 10 posisi tuan muda, masih ada pemimpin klan muda Sang Tuohai. Di atas Sang Tuohai, ada 5 tetua klan Sang, ayahmu Sang Yanfei, dan bahkan tetua tertinggi klan Sang. Tenanglah saudaraku, saat itu, ketika Sang Tuohai menjadi pemimpin klan muda, dia memiliki kondisi yang sempurna. Tuan muda lainnya juga memiliki hubungan yang baik ketika mereka naik ke tampuk kekuasaan. Tetapi aku tidak memiliki keduanya, aku hanya dapat berinvestasi dalam modal manusia, hanya dengan bakat aku dapat bersaing dengan mereka. Saudaraku, jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantumu. Kecemerlangan bersinar di mata Sang Xinchi. Kata-katanya membuat Fang dan Bai menatapnya lagi. Seperti yang diharapkan dari calon pemimpin klan Sang, bakat wanita yang mengguncang dunia. Baiklah, sampai jumpa lain kali. Fang Yuan menatap Sang Xinchi dalam-dalam, sebelum berbalik untuk pergi. Bai Ningbing segera mengikutinya dari belakang. Keduanya, yang satu mengenakan pakaian hitam dan yang lainnya mengenakan pakaian putih, perlahan menghilang ke daerah pegunungan. Sang Xinchi dan 2 pelayannya berdiri di tempat, menatap latar belakang keduanya tanpa bergerak. Saudara Heitu, Gunung Sanca sangat berbahaya, tolong berhati-hatilah. Mata Sang Xinchi berkaca-kaca saat dia berdoa untuknya dalam hatinya. Bab 334, Sekte Bangau Abadi, Fang Zheng. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Di dunia Gu, wilayah-wilayahnya ajaib. Di timur, ada lautan yang sangat luas, dengan pulau-pulau yang menonjol seperti bidak catur di papan catur. Itu bernama Laut Timur. Di barat, ada padang pasir yang luas, tanaman hijau sangat jarang, hanya pasir kuning yang bisa dilihat di mana-mana. Itu bernama Gurun Barat. Di utara, ada padang rumput yang luas, orang-orang menyebutnya Dataran Utara. Di selatan, ada daerah pegunungan, yang dikenal sebagai Perbatasan Selatan. Dan di tengah-tengah Laut Timur, Gurun Barat, Dataran Utara, dan Perbatasan Selatan, ada daerah pusat, yang disebut Benua Tengah. Benua Tengah lebarnya lebih dari 50 juta kilometer, energi purba sangat kaya di udara, dan banyak sekte ada. Ada banyak pahlawan dan penakluk, baik yang jahat maupun yang benar, itu adalah daerah dengan sumber daya manusia dan alam yang melimpah. Kekuatan totalnya adalah yang terkuat dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya. Di bagian selatan Benua Tengah, di antara puluhan ribu bukit, ada gunung besar di atas awan, menembus langit.
Gunung Feihe. Gunung Feihe sangat megah dan agung, mengambang di atas lautan awan. Sinar matahari menembus awan, dan menyinari hutan hijau di gunung. Di kaki gunung, ombak menghantam saat pasang surut. Setiap kali angin bertiup, lautan awan akan mengalami gerakan hebat, hutan bambu akan bergoyang mengikuti angin, saat 10.000 burung bangau bernyanyi. Burung bangau terbang paruh besi, burung bangau pelet api, burung bangau penarik angin, burung bangau kabut awan, burung bangau cahaya bintang, lebih dari 10.000 jenis burung bangau terbang-terbang atau beristirahat di pohon pinus. Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. 10.000 burung bangau di Gunung Feihe terkenal di benua tengah. Adapun Master Gu di gunung, mereka terkenal di seluruh dunia. Ini adalah sekte Bangau Abadi. Salah satu dari 10 sekte teratas di benua tengah, yang memiliki salah satu kekuatan terkuat di benua tengah. Saat ini, terjadi pertarungan penting di arena pertarungan sekte Bangau Abadi. Dua pemuda, mengenakan pakaian yang sama, terlibat dalam pertarungan. Keduanya bergerak sambil bergumul dan bertarung bersama. Terlalu kuat. Aku tidak bisa membayangkan, mereka berdua baru berusia sekitar 20 tahun. Di luar arena, para penonton menyaksikan pertarungan ini dengan saksama. Keterkejutan dan kekaguman tampak di wajah mereka. Kakak senior Sun Yuanhua, dia adalah seorang ahli veteran. Nomor 1 dalam ujian kecil tahun ketiga sebelumnya, aku tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi adik junior Fang Zheng, sungguh mengejutkan bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Petik 2. Benar sekali, dia adalah kuda hitam dalam ujian tengah tahun ke-8 tahun ini. Tidak ada yang menyangka dia akan mencapai final. Tahun-tahun ini, adik junior Fang Zheng bersikap rendah hati, seperti batu gunung biasa. Tidak ada yang peduli padanya, dia sama sekali tidak menarik perhatian. Tapi siapa yang mengira bahwa selama ujian ini, dia akan melambung ke langit dan membuat namanya terkenal di sekte Bangau Abadi. Banyak orang menghela napas sambil menunjukkan kekaguman dan kecemburuan. Fang Zheng tetap berekspresi muram karena dia memiliki tatapan tajam, bertarung secara seimbang dengan Sun Yuanhua. Tahun-tahun ini, dia telah tumbuh lebih tinggi, bahunya lebih lebar, dan pinggangnya lebih tebal, dia telah menjadi lebih dewasa dan stabil. Tiba-tiba, Fang Zheng melepaskan angin hijau giok, memaksa Sun Yuanhua untuk mundur. Kakak senior Sun, akui saja kekalahanmu. Dia berkata dengan nada yang sangat percaya diri. Adik kecil, tunjukkan padaku kartu truf apa yang kau miliki. Sun Yuanhua tertawa, menjawab dengan tingkat kepercayaan diri yang sama. Baiklah kalau begitu. Fang Zheng bersiul, saat suara itu terdengar jauh. Tak lama kemudian, burung bangau itu memanggilnya kembali. Semua orang menoleh untuk melihat, dan banyak bola mata hampir keluar saat mereka menatap dengan mulut terbuka lebar. Sekelompok burung bangau terbang berparuh besi. Ya Tuhan, begitu banyak burung bangau terbang, apakah ini ilusi? Bagaimana mungkin? Ini adalah raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Fang Zheng mencapai peringkat 4 tahap tengah sudah merupakan bakat tingkat dewa. Tapi dia benar-benar dapat mengendalikan sekelompok burung bangau yang jumlahnya hampir 10.000, metode apa ini? Semua orang tersentak, merasa sangat terkejut di hati mereka, beberapa tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapan mereka. Bahkan beberapa tetua sekte berdiri dari tempat duduk mereka karena terkejut. Ekspresi Sun Yuanhua menjadi sangat serius. Kelompok burung bangau terbang berparuh besi, datang dengan aura yang mengesankan, dan keuntungan dalam jumlah, itu memberinya tekanan besar. Tapi dia tidak berniat untuk menyerah. Matanya bersinar dengan tekad, adik junior Fang, kau mengagumkan. Tapi bisakah kau benar-benar mengendalikan begitu banyak burung bangau terbang? Aku belum kalah, karena aku juga punya kelompok burung bangau. Keluarlah. Gunung Feihe memiliki puluhan ribu burung bangau terbang, keuntungan teritorial seperti itu digunakan dengan baik oleh orang-orang di sekte burung bangau abadi. Fang Zheng memiliki kelompok burung bangau, tetapi Sun Yuanhua juga seorang jenius di sekte yang menerima banyak pembinaan. Dia juga menyembunyikan kelompok burung bangau secara diam-diam. Mendengar perintah Sun Yuanhua, sekelompok burung bangau terbang keluar dengan cepat. Kelompok burung bangau ini sangat kontras dengan kelompok burung bangau terbang paruh besi milik Fang Zheng, yang jumlahnya hanya beberapa ratus ekor. Namun, burung bangau yang dikendalikan Sun Yuanhua berbeda dengan burung bangau terbang paruh besi. Di tubuh mereka, mereka memiliki bulu berwarna putih,
tetapi ada warna biru di ujung sayap dan ekor, serta cakar mereka. Di bawah sinar matahari, mereka berkilau seperti logam. Pada saat yang sama, ketika mereka terbang, jejak petir statis berwarna biru dapat terlihat di tubuh mereka. Hati-hati, burung bangau terbang ini adalah burung bangau petir ilusi. Mereka memiliki sifat yang ganas dan ahli dalam bertarung sendirian. Burung bangau terbang paruh besi biasa bukanlah tandingan mereka. Fang Zheng mendengar perkataan Tuan Bangau Langit dalam benaknya. Saya mengerti, Tuan. Fang Zheng segera menjawab, matanya bersinar terang saat dia mengamati kelompok burung bangau petir ilusi dan memanipulasi kelompok burung bangau terbang paruh besi miliknya. Mereka akan jatuh. Kelompok burung bangau terbang paruh besi terlalu besar, mereka seperti monster raksasa. Kelompok burung bangau kakak senior Sun mungkin tidak akan bisa menghancurkannya. Tidak, kakak senior Sun masih punya kesempatan. Pertarungan bangau bukan tentang jumlah, itu tergantung pada kendali dan manipulasi mereka. Kakak senior Sun telah berlatih keras selama ini, kendalinya terhadap kelompok bangau jelas merupakan salah satu yang terbaik. Itu semua tergantung pada kinerja Fang Zheng sekarang. Sejujurnya, saya tidak berpikir Fang Zheng akan menang. Meskipun dia jenius, dia tetap manusia. Beberapa tahun ini, dia harus berkultivasi ke peringkat 4, melakukan misi sekte, dan mengumpulkan set cacing teladannya. Semua ini telah menghabiskan banyak waktunya. Saya tidak percaya dia masih punya waktu tersisa untuk melatih keterampilan manipulasi kelompok bangaunya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Pertarungan yang begitu intensif, jarang terlihat dalam ujian kecil 3 tahun sekte dan ujian menengah 8 tahun. Hanya dalam ujian besar 15 tahun, itu akan terlihat sesekali. Meskipun Fang Zheng memiliki banyak bangau, tidak semua orang menganggapnya tinggi. Adegan sekarang seperti pertarungan antara dua pasukan. Fang Zheng memiliki hampir 10.000 bangau terbang, ia memiliki pasukan yang besar, tetapi karena jumlahnya, mudah untuk kehilangan kendali atas mereka. Ia hanya berada di tingkat menengah tingkat 4, kekuatan jiwanya terbatas, ia hanya dapat memiliki energi mental sebanyak itu. Sementara itu, meskipun Sun Yuanhua memiliki lebih sedikit bangau, semuanya adalah elit, dan ia dapat memanipulasi mereka dengan mudah. Dengan jumlah waktu yang ia tempatkan untuk mengendalikan mereka, keterampilan manipulasi bangaunya adalah salah satu yang terbaik di sekte tersebut. Melihat dua pasukan akan jatuh di udara. Pada saat ini, Sun Yuanhua tiba-tiba melompat. Ia mengaktifkan gu di celahnya, menyebabkan dia berubah menjadi kilatan petir, mendekati Fang Zheng. Fang Zheng tidak menyangka dia akan menyerang dengan tiba-tiba. Dengan cara ini, Sun Yuanhua akan jatuh ke dalam pengepungan burung bangau terbang berparuh besi, dan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Sun Yuanhua menyerang seperti badai, seperti dia menjadi gila, kekuatannya adalah sesuatu yang melampaui apa yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Fang Zheng kehilangan inisiatif dan ditekan, hanya mampu bertahan dengan seluruh kekuatannya. Kedua burung bangau itu bertarung di udara, sementara di darat, Fang Zheng dan Sun Yuanhua bertarung dengan sengit. Meskipun jumlah burung bangau petir ilusi sedikit, mereka bersatu, dan menyerang bersama, mencabik-cabik banyak burung bangau terbang berparuh besi. Sebaliknya, burung bangau terbang berparuh besi, meskipun banyak, berantakan, seperti kawanan tanpa pemimpin. Kelompok burung bangau terbang berparuh besi tidak dapat menghalangi sejumlah kecil burung bangau petir ilusi ini. Kakak senior Sun luar biasa. Taktik pertempurannya luar biasa. Benar sekali, Fang Zheng memiliki konsentrasi yang terbatas, mengendalikan kelompok besar burung bangau ini seperti bayi yang memegang palu, amatiran dan tidak terampil. Dia sendiri diserang oleh kakak senior Sun, dia bahkan tidak bisa membela diri dengan baik, dengan konsentrasinya pada pertahanan, bagaimana mungkin dia repot-repot mengendalikan burung bangau di atasnya. Petik 2. Tetapi kelompok burung bangau terbang paruh besi terlalu besar, ada ratusan raja binatang, beberapa ribu raja binatang, dan bahkan raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kelompok burung bangau petir ilusi, hanya ada 300 raja binatang dan 1 raja binatang yang terluka. Untuk menghindari raja-raja binatang ini, burung bangau petir ilusi harus menyerang dari kanan dan kiri, bahkan jika mereka melukai banyak burung bangau terbang paruh besi biasa, mereka sendiri juga terluka parah. Sun Yuanhua dan Fang Zheng seimbang, satu menyerang dan satu bertahan, mereka sangat akrab dengan gerakan masing-masing, tidak ada pemenang yang jelas. Kita hanya bisa melihat hasil pertempuran burung bangau.
Seorang tetua melihat kondisi kemenangan pertandingan ini. Jika kelompok bangau terbang paru besi dapat melahap kelompok bangau petir ilusi, maka itu adalah kemenangan Fang Zheng yang pasti. Tetapi jika kelompok bangau petir ilusi bergegas keluar dari pengepungan bangau terbang paru besi dan pergi untuk membantu Sun Yuanhua, Fang Zheng akan kalah. Bertahanlah sedikit lagi. Cobalah dan alihkan perhatian ke bangau terbang paru besi dan bunuh semua bangau petir ilusi. Jika kamu bisa melakukannya, itu akan menjadi terobosan besar, itu akan sangat membantu kamu di masa depan. Dalam benak Fang Zheng, suara Dewa Bangau Langit terus menasihati. Fang Zheng mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengikuti apa yang dikatakan Dewa Bangau Langit. Tetapi tepat ketika dia akan berhasil, Sun Yuanhua selalu memecah konsentrasinya dengan rentetan serangan. Sun Yuanhua lebih tua dari Fang Zheng, dia telah mengerahkan banyak upaya dalam memanipulasi burung bangau. Di bawah kendalinya, meskipun burung bangau itu terluka, mereka sudah hampir melepaskan diri dari kepungan burung bangau terbang berparu besi. Adik junior Fang Zheng, masih terlalu dini bagimu untuk mengalahkanku. Dia mencibir. Kata-kata seperti itu didengar oleh Fang Zheng, dan itu memicu bagian terdalam dari ingatannya. Saat itu, di Gunung King Mao, desa Guyue, dia dan kakak laki-lakinya Fang Yuan bertarung di arena. Fang Yuan mengucapkan kata-kata yang persis sama. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku harus membalas dendam untuk klanku, untuk paman dan bibiku, untuk pemimpin klanku, untuk Tuan Kingsu. Mengapa aku bekerja begitu keras dalam beberapa tahun terakhir ini? Aku harus berdiri di hadapan saudaraku dan mengalahkannya. Bagaimana aku bisa kalah dari Sun Yuanhua sekarang? Api menyala di mata Fang Zheng. Dia menahan rasa sakit di kepalanya, dan mengalihkan konsentrasinya. Bangau terbang berparu besi itu tiba-tiba bergerak, seperti binatang buas yang membuka mulutnya, melahap kelompok bangau petir ilusi. Melihat ini, wajah Sun Yuanhua menjadi pucat. Kemenangan, penonton bersorak. Fang Zheng adalah nomor 1 dalam ujian tengah 8 tahun, mengalahkan Sun Yuanhua dan menjadi murid elit Sekte Bangau Abadi bab 335, Warisan Dewa Gu Baihu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sistem sekte di benua tengah berbeda dengan sistem klan di perbatasan selatan. Dalam klan, ikatan darah menopang hierarki, dan anggota klan menjadi target pembinaan. Namun, dalam sekte, guru dan murid menggantikan sistem garis keturunan. Dalam sekte, mereka merekrut murid dan selama seseorang memiliki bakat dan karakter yang baik, mereka akan diterima. Tepatnya, Fang Zheng diserap ke dalam Sekte Bangau Abadi sebagai salah satu anggotanya. Di Sekte Bangau Abadi, dari yang terendah hingga tertinggi, mereka diklasifikasikan sebagai murid luar, murid dalam, murid elit, murid warisan, tetua sekte, pemimpin sekte, dan tetua tertinggi. Ujian kecil 3 tahun adalah untuk memilih murid dalam. Ujian menengah 8 tahun adalah untuk memilih murid elit. Sedangkan untuk ujian besar 15 tahun, memungkinkan seseorang untuk naik ke murid warisan. Di atas murid warisan, itu akan menjadi tetua sekte. Para tetua sekte di Sekte Bangau Abadi setidaknya memiliki kultivasi peringkat 4. Pemimpin sekte akan memiliki kultivasi peringkat 5, dan para tetua tertinggi adalah Dewa Gu peringkat 6, bahkan ada peringkat 7 di antara mereka. Benua Tengah adalah wilayah terkuat dibandingkan dengan Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Sekte Bangau Abadi adalah sekte 10 besar di benua tengah, bahkan lebih kuat dari klan Sang. Pemilihan murid tidak melibatkan tempat lahir, atau prioritas regional apapun. Jadi, di Sekte Bangau Abadi, tidak ada bakat kelas C. Kelas B adalah yang paling umum terlihat, tetapi ada banyak juga kelas A. Fang Zheng adalah seorang jenius dengan bakat kelas A, tidak diragukan lagi. Tetapi di Sekte Bangau Abadi, dalam kekuatan tingkat super seperti itu, ada banyak jenius seperti dia. Fang Zheng, kamu terlahir cerdas dan bersedia menghadapi kesulitan. Sekarang setelah kamu memiliki kultivasi peringkat 4, kamu sudah memenuhi syarat untuk menjadi tetua sekte. Tetapi kamu baru memasuki sekte untuk waktu yang singkat, kamu perlu menyelesaikan banyak misi sekte untuk membuktikan kesetiaanmu. Saya harap kamu dapat terus bekerja keras, menjadi pemenang dalam ujian besar, dan menjadi murid warisan. Pemimpin Sekte Bangau Abadi duduk di kursi besarnya sambil menatap Fang Zheng yang sedang berlutut di bawah tangga. Ya, saya akan mengingat ajaran pemimpin. Jawab Fang Zheng. Sekarang,
Saya punya misi sekte untuk diserahkan kepada Anda dan beberapa murid elit. Kembalilah dan baca rinciannya, pergilah. Kata pemimpin sekte itu saat seekor kutu buku terbang keluar. Fang Zheng menerimanya dan pergi. Begitu dia kembali, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur. Mengendalikan cacinggu membutuhkan banyak konsentrasi, dia menghabiskan banyak energi mentalnya untuk melakukannya. Terkadang dia harus mengerjakan banyak tugas dan melakukan banyak hal sekaligus. Dalam pertempuran dengan Sun Yuanhua, Fang Zheng menggunakan semua kartu trufnya dan benar-benar menghabiskan semua kemampuannya. Dia terlalu lelah, dengan paksa menemui pemimpin sekte untuk menyelesaikan inisiasi untuk maju menjadi murid elit. Kepalanya masih sakit, seperti dihantam palu, sementara bahunya begitu sakit hingga hampir tidak bisa menopang lehernya. Dia mengantuk dan merasa pusing. Fang Zheng tidur selama 2 hari 2 malam, sampai serangkaian ketukan membangunkannya. Begitu dia mendorong pintu terbuka, dia melihat sekelompok murid elit. Murid-murid ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka. Sebagian besar adalah peringkat 3 tetapi ada beberapa dengan kultivasi peringkat 4. Berbeda dari klan, yang tidak memerlukan kesetiaan untuk diuji, sekte perlu melakukannya. Semakin tinggi hierarki, semakin sedikit jumlah murid elit, murid warisan, dan tetua. Banyak yang berkultivasi hingga peringkat 4, tetapi tersingkir selama ujian. Dengan demikian mengakibatkan banyak murid dan tetua memiliki kultivasi peringkat 4 yang sama. Tetapi terlepas dari kultivasi mereka, para tetua jelas memiliki kekuatan pertempuran yang lebih tinggi daripada murid. Itu karena mereka dipilih secara ketat melalui ujian, dan merupakan yang paling berbakat di antara ribuan orang. Fang Zheng, kita memiliki misi yang sama. Dalam perjalanan ini, kuharap kita bisa saling menjaga. Fang Zheng, aku melihat pertarunganmu dengan Sun Yuanhua, itu sangat mengasyikkan. Kuharap kita bisa bertanding di sepanjang jalan. Orang-orang ini sangat ramah. Itu karena mereka tahu Fang Zheng mengendalikan kelompok burung bangau terbang berparuh besi yang jumlahnya 10.000 orang. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan mereka dengan sempurna, kekuatan seperti itu masih patut disegani. Kalian terlalu sopan, saudara-saudara sekteku. Aku malu, beberapa hari ini, aku tidur, aku belum melihat detail misinya. Fang Zheng menangkupkan tinjunya, mengakui. Begitu, kalau begitu, aku akan memberitahumu secara langsung, misi kita kali ini sangat penting. Fang Zheng, beberapa bulan yang lalu, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Gunung Tianti, apakah kamu mengetahuinya? Seorang murid elit bertanya, Gunung Tianti. Fang Zheng mengangguk, masalah ini sangat besar, aku tahu tentang itu. Di Gunung Tianti, warisan Peri Baihu muncul. Peri Baihu adalah orang terkenal di jalan yang benar, seorang dewa Gu tingkat 6, dan memiliki tanah suci Dewa Hu. Begitu warisan ini muncul, banyak dewa Gu muncul. Selama seseorang mewarisi warisan ini, mereka akan mendapatkan tanah sucinya. Saat ini, Gunung Tianti dikelilingi oleh banyak dewa Gu. Fang Zheng, aku akan memberitahumu secara langsung, misi kita kali ini adalah pergi ke Gunung Tianti dan mencoba untuk mendapatkan warisan ini. Penguasa Gu Immortal dari Sekte Bangau Abadi kita telah mencapai kesepakatan dengan para penguasa sekte lainnya, untuk menjaga perdamaian, mereka tidak akan menyerang, tetapi sebaliknya, memilih beberapa murid elit di sekte mereka untuk bersaing secara adil. Fang Zheng mendengar ini, dan matanya melebar, menunjukkan keinginan yang kuat, apakah kamu serius? Ini adalah warisan dari seorang Gu Immortal. Tentu saja, jika kita benar-benar ditakdirkan dan menjadi pewarisnya, kita pasti akan meraih kesuksesan. Di masa depan, kita memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam Gu Immortal. Namun selain sekte Bangau Abadi kita, ada juga sekte Teratai Surgawi, Lembah Kupu-Kupu Roh, sekte Jiwa Kuno, sekte Iri Surga, dan 10 sekte teratas benua tengah lainnya. Jadi, selama perjalanan ini, kita harus bekerja sama dan tetap bersatu. Tentu saja, Fang Zheng segera menjawab, ... Gunung Huotan di perbatasan selatan adalah gunung berapi yang tidak aktif. Tingginya sekitar 3 km, dan puncak gunungnya datar dengan lubang yang mengalirkan magma di dalamnya. Asap tebal mengepul dari corong sesekali seperti cerobong asap. Sumber daya terbesar di gunung ini adalah batu arang, yang hampir terlihat di mana-mana. Jenis batu arang ini terbakar dalam waktu lama dan mengeluarkan sedikit panas, serta tidak mengeluarkan asap. Batu ini paling umum digunakan di kota Klansang, kota bagian dalam kelima.
Sudah beberapa hari sejak Fang Yuan dan Bai Ningbing melangkah ke Gunung Huotan. Mereka berangkat dari Gunung Sangliang, untuk mencapai Gunung Sanca. Gunung Huotan adalah tempat persinggahan yang penting. Menginjak batu arang, orang akan merasakan panas dari bawah, karena udaranya kering dan tanpa kelembapan. Melihat jauh, yang bisa dilihat hanyalah batu arang merah tua. Ada juga pepohonan di gunung ini. Namun, pepohonan ini pendek dan tipis, cabang-cabangnya seperti jarum dan tidak menghalangi sinar matahari. Jadi, di Gunung Huotan, orang bisa memiliki penglihatan yang lebih luas dibandingkan dengan berada di gunung lain. Fang Yuan dan Bai Ningbing melakukan perjalanan di gunung. Jika burung terbang di langit dan melihat ke bawah, mereka akan melihat dua semut kecil merangkak perlahan. Sebenarnya, mereka sedang diamati. Hehe, mereka akhirnya sampai di sini. Gunung Huotan adalah lokasi yang penting di sepanjang jalan setapak. Mereka pasti akan melewati sini jika mereka ingin pergi ke Gunung Sanca. Di sudut yang tidak penting, dua Master Gu Iblis bersembunyi. Mereka adalah dua pria botak, yang lebih tua bernama Jiao Huang, sementara pria parubaya bernama Meng Tu. Mereka adalah duo pembunuh terkenal di antara Master Gu Iblis. Selama kita membunuh keduanya, klan Sang akan mendapatkan 10.000 batu purba sebagai hadiah, dan kita juga akan mendapatkan token pasangan kuning. Bagaimana kita bisa melepaskan tawaran yang bagus seperti itu? Meng Tu menjilat bibirnya dengan gembira. Tetapi mereka berdua adalah Master Gu tingkat 4, kita hanya tahap puncak tingkat 3. Ini adalah tawaran yang bagus, tetapi risikonya lebih tinggi. Aku tidak yakin apakah itu kesalahan untuk menerima ini. Jiao Huang lebih tua dan lebih bijaksana, menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Kakak Jiao Tu, jangan takut dengan kultivasi mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah tingkat 4, mereka hanya tahap awal tingkat 4. Sebagian besar cacing Gu di tangan mereka masih tingkat 3. Selain itu, bukan berarti kita belum pernah membunuh Master Gu tingkat 4 sebelumnya. Ingat Xiao Fulu yang kita bunuh. Meng Tu menyemangati. Begitu dia menyebut Xiao Fulu, Jiao Huang mengerutkan kening, sambil berkata dengan gugup, bukankah aku sudah menyebutkannya berkali-kali, jangan bicarakan Xiao Fulu. Dia adalah cucu dari tetua tertinggi klan Xiao, kita menyinggung seorang dewa Gu saat kita membunuhnya. Simpan masalah ini di perutmu dan jangan pernah menyebutkannya lagi. Memangnya kenapa kalau dia seorang dewa Gu? Bukankah kita hidup bebas dan aman selama ini? Meng Tu cemberut acuh tak acuh, dewa Gu tidak maha kuasa, apalagi dua Master Gu tingkat 4 yang baru naik pangkat ini. Saudaraku, jangan lupa bahwa kita telah menghabiskan beberapa hari mempersiapkan jebakan itu untuk mereka. Hehehe, berbicara tentang jebakan itu, ekspresi Jiao Huang menjadi rileks. Dia bergumam, selama mereka jatuh ke dalam jebakan dan terlibat dalam pertempuran sengit, esensi purba mereka akan terkuras dan kita akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Tepat sekali, kata Meng Tu, saat matanya tiba-tiba bersinar, berkata dengan lembut tetapi bersemangat, cepat lihat, mereka jatuh ke dalam jebakan. Fang Yuan dan Bai Ningbing berhenti berjalan. Tanah di dekatnya mulai bergetar hebat. Pecahan batu jatuh dari tebing dari kedua sisi. Di tanah tergeser saat buaya lava merangkak keluar dari tanah. Itu adalah kelompok buaya lava, ada 1000 raja binatang. Bai Ningbing berkonsentrasi, menatap pemimpin kelompok itu. Raja buaya lava ini sangat besar, seukuran 3 gajah. Tubuhnya ditutupi sisik merah tua, dan 4 kaki tebal menopang tubuhnya yang besar. Ekor buaya yang memancarkan cahaya metalik panjangnya lebih dari 10 meter. Di punggungnya, ada 2 gumpalan, seperti 2 gunung berapi kecil. Saat bernapas, 2 jejak asap hitam mengepul dari gunung berapi, tebal dan tipis berirama. Saat Raja buaya lava merangkak keluar dari tanah, ia menatap Fang dan Bai, tetapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan dan Bai Ningbing adalah Master Gu tahap awal peringkat 4, tetapi ia memiliki esensi purba tahap menengah peringkat 4. Raja buaya lava memiliki indera yang tajam, ia segera merasakan bahwa aura Fang Yuan lebih menakutkan. Ia membuka mulutnya, dan lebih dari 1000 buaya lava mengepung Fang dan Bai. Menghadapi situasi yang berbahaya seperti itu, Fang Yuan tertawa, hanya beberapa buaya. Bai Ningbing, bekerja samalah denganku dan bunuh Raja buaya lava ini. Baiklah, Bai Ningbing menjawab dengan lugas, tetapi niat bertarung melonjak di matanya. Saat itu, ketika mereka pertama kali meninggalkan Gunung King Mao,
mereka juga bertemu dengan Raja Buaya Lava, dan menjauh darinya. Tetapi sekarang, mereka berbeda, memiliki kultivasi tingkat 4, bahkan jika Raja Buaya Lava ini adalah Raja 1000 binatang buas, ia tidak dapat menghentikan jalan mereka.